the next 5 years ini prediksi aku ya, itu mass adoption tuh bakal terjadi ya. Jadi penggunaan either CBDC atau crypto dollar itu bakal widespread. Welcome to channel Disruption, Dennis Insight on Strategy, Startup, Technology, and Innovation. Nah, gua sekarang nih sudah bersama dengan Bro Dendi Sefudi. Apa kabar Mas? Apa kabar Mas? Dennis, sehat Mas? Sehat, gimana kabarnya? Sehat juga Mas. Wah, senang banget nih udah bisa ketemu dan juga bisa diterima di sini di tempatnya di villa. Wah, asik banget nih, villa juga sekarang kantor nih ya. Dan cuacanya udah lagi cerah, enak banget nih buat kita ngobrol-ngobrol. Pengen tahu banyak nih tentang sepak terjangnya nih sekarang gitu ya. Apalagi what brings you here gitu kan, pasti banyak yang bisa kita gali, insight-insightnya dan yang lainnya. Nah mungkin awal mula dulu nih ya, kita perkenalan dulu nih dari perjalanan belajar studinya dari Mas Dendi nih, dari awal. Kuliahnya di mana, kemudian sudah sampai mana nih sekarang gitu. Siap. Pertama, thanks for coming here Mas. Wah, it's pleasure. For doing this. Kalau aku, alma mater kita ya, FEUI bareng-bareng. Aku dulu backgroundku akuntansi Mas. Jadi nggak kuantitatif ya sama sekali, lebih ke ngitung. Make sure balance itu kan ya, ngambil PA1 kan dulu harus balance ya. Make sure itu balance itu nightmare rasanya awal-awal yang semester pertama itu. Itu mitos pertama. Iya, mitos pertama tuh mesti balance tuh. Kredit sama debit. Semua pasti kayak keluar ujian kayak balance gak gitu kan. Selama 4 tahun itu, tapi itu nggak salah juga karena yang kita lakuin di kripto itu ledger teknologi juga kan. Itu kan general ledger ya. Itu ledger teknologi. Balik-baliknya situ juga. Balik-balik situ juga. Tapi itu ternyata penting ya, ledger teknologi itu siapa milik siapa. Ya lawakannya kalau misalnya pernah nonton Mr. Robot gitu kan Mas. Jadi end of the world itu kalau misalnya ledgernya hangus ya. Siapa nih ngambil? Siapa yang punya gitu kan. Tiba-tiba uangnya 0, tiba-tiba besok pagi kan semua kayak krisis kiamat gitu. Nah, teknologi itu penting dan dari situlah awal mulanya aku masuk ke rabbit hole ya, ngobrol sama teman-teman soal ideologi kapitalisme di FEUI, sosialisme dan free thinking itu ya di FEUI. Yang satu ideologi yang nggak pernah diajarkan itu Austrian School of Economics ya, karena kita suka diajarkan mikro, makro. Kalau di Austrian School of Economics tuh mikro, makro nggak ada, cuman economics. Iya. Dan menarik, baru tahu juga nih. Jadi satu. Jadi perilaku mikro itu dicerminkan oleh makro juga ya. Jadi individual behavior itu penting. Jadi personal freedom itu mempengaruhi. Kalau kita nge-maximize personal economic freedom, maka itu nge-maximize macroeconomic growth yang ada. Nah, itu nggak semua ideologi sepakat, tapi aku setuju dengan hal itu dan ternyata like-minded people yang suka Austrian School of Economics ini suka juga terhadap kripto, dan itulah aku menemukan white paper di situ Mas Dani. Ini Austrian berarti ini diantara Keynesian sama Keynesian sama Marxist sebelah kiri, Keynesian kiri tengah lah ya. Ini kira-kira Adam Smith itu trade mungkin tengah ya. Merkantilis ini lebih ke kanan ya. Ya jatuhnya kanan ya. Sama kayak kita dulu ya, kapitalis. Iya. Tapi juga sosialis. Sosialis ya. Jangan sosialis. Itu banget ya kan, itu udah doktrinasi tuh, nggak bisa lepas ya kan. Benar. Wah gila. Ini berarti masuk ke ideologi juga ya? Lumayan. Jadi nggak hanya soal teknologi, tapi ideologi ya? Benar ideologi. Wah kalau soal ideologi ini berarti siapa tokoh-tokohnya nih di Austrian? Yang utama itu mungkin Ludwig von Mises ya. Terus itu yang aku follow banget ya.
Ruben Muses. Terus ada beberapa yang lain lagi ya. Nah, ya, fokusnya adalah bahwa nggak ada you know pergerakan ekonomi secara real itu hanya bisa dilakukan ketika ada perubahan teknologi. Jadi kalau misalnya monetaris kayak Milton Friedman itu mengatakan bahwa kita atau Ben Bernanke gitu, kita cetak duit aja gitu. Kita cetak duit, kita bisa meningkatkan kayak perekonomian gitu, kayak bubble apa segala itu. Ujung-ujungnya kita lihat sekarang ini inflasi tinggi gitu ya untuk di negara-negara barat. Keynesian juga bilang bahwa oke, kita mengurangi tax rate atau meningkatkan tax rate itu mempengaruhi consumption dan saving orang. Belum ya itu ada kami menurut Australian School of Economics itu cuma perubahan secara nominal ya, menyebabkan bubble-bubble kecil lagi ya. Jadi sebaiknya itu masuk ke ideologi Bitcoin, di mana Bitcoin itu tetap 21 juta ya supply-nya, dan ada monetary creation yang steady ya. Tapi karena jumlahnya tetap di ujungnya di incentivize orang untuk saving dan investment. Jadi ayo dari sekarang kita pastikan kita kerja, work for it, work very hard for it, invest in technology, invest in education as early as possible. Invest in education juga, invest in technology and education. Yes, karena keduanya satu sama lain kan Mas ya. Nah, gue pengen tahu lagi nih sejarahnya dari lu sendiri, pengalaman lu dalam menggali lebih jauh lagi. Tadi bilang masuk ke dalam rabbit hole gitu kan, apa yang lu temukan, kemudian bagaimana ini membawa lu ke sini. Jadi masuk ke rabbit hole itu dalam lah ya. Jadi aku sadar bahwa adanya kripto itu akan menyebabkan peer-to-peer commerce berubah selamanya. Jadi dulu tahun 2014 mungkin nggak ada yang tahu, tapi ada pasar drug market ilegal gitu namanya Silk Road ya. Silk Road ini kalau kamu temukan dengan connect ke Onion browser, dan kamu bisa beli substance ilegal online gitu dengan Bitcoin ya. Tapi itu awalnya e-commerce yang amat sangat sempit gitu menurutku ya. Ini bisa lebih gila lagi di mana aku untuk membeli sesuatu di ujung dunia, misalnya pisang, untuk impor atau ekspor software pisang atau apapun goods and services ke Ekuador misalnya, itu tanpa melalui perantara bank. Bisa aku kayak request, kira-kira pisang harganya berapa sih? $30 gitu. Ya udah, aku tinggal kirimin dolarnya ke sana aja. Kenapa aku harus lewatin semua sistem bank? Nah, kripto itu memungkinkan hal itu. Awalnya 2013-2014 itu Bitcoin ya. Jadi kita biasanya ngirimin Bitcoin. Dan itu kelihatan ya. Jadi eBay atau early eBay-nya itu Silk Road itu. Tapi kedepannya aku yakin one day bakal ada eBay yang pembayarannya in crypto ya, crypto dollar ya. dan fungsi payment ini yang menurutku bakal penting banget ke depannya. Dan kalau misalnya Mas sekarang punya uang kertas, kemungkinan besar 10-20 tahun yang akan datang itu sudah nggak ada lagi. Either itu dalam bentuk CBDC yang sedang dikembangkan oleh BI sekarang, atau dalam bentuk private cryptocurrency atau crypto dollar yang ada gitu. Jadi aku bisa bayar Mas langsung, benar-benar kayak dulu ya, P2P langsung ya. Dulu kan tahun awal uang berdiri itu, uang tuh dalam bentuk batu kan. Aku kasih Mas batu, Mas kasih aku batu, dan ownership ini sebenarnya ledger tadi yang kita pelajari di akuntansi itu Mas. Ya, dicatat ya. Jadi kripto itu sebenarnya kayak ledger aja sih Mas ya. Jadi dengan adanya global ledger ini kita sepakat bahwa siapa milik siapa punya apa gitu sih Mas. Yes. Dan ya, jadi aku ngerasa bahwa kalau ke uang itu bakal ubah jadi kripto 100 tahun ke depan, it's gonna be
looking very different from what we have right now. Jadi fokusku itu dari dulu gimana cara aku menciptakan this future bank ya. Karena aku yakin bank yang ada sekarang itu bentuknya fractional reserve, nggak bakal ada lagi selama 100 tahun ke depan. For sure, itu prediksi aku. Nah, aku yakin hipotesaku adalah the next banks would be crypto exchanges. Jadi aku memaksimalkan selama 7 tahun ini gimana cara belajar untuk membuat crypto exchange dari nol atau membuat tim together untuk menjadi membuat crypto exchange dari nol. Dan ya inilah Mas. Ini kelihatan nih kan hasilnya kan. Iya. Wow. Berarti ini semua based on your own research. Jadi lu study mendalam, kemudian dari semua yang lu dapetin ini itu masuk dalam paper, jurnal gitu? Dulu belum, kalau ini nggak persis riset PhD aku ya Mas ya. Jadi aku sempat S2, S3 juga di Amerika dan Kanada, tapi itu di bidang matematika, computer science dan AI ya. Jadi computer science ya? Iya, sama sekali nggak ada hubungannya sama kripto sama sekali. Tapi aku ngerasa bahwa itu dasar-dasar membantu pola pikir Western, pola pikir PhD, pola pikir di sana yang membantuku untuk membuat ini gitu Mas. Tanpa itu aku kayak mungkin masih belum punya kemampuan untuk membuat ini semua gitu sih Mas. Wow. Kira-kira pola pikir apa yang dapatkan beda nih? Aku ngerasa mindset thinking out of the box itu yang pertama ya. Jadi kita kalau ngelihat sesuatu benar-benar aku ngerasa di dunia barat itu kalau temanku bilang bahwa Amerika itu kayak living casino Mas. Jadi innovation semuanya dari sana semua. Alasannya karena memang tiba-tiba ada sesuatu yang baru, semua orang nge-pile up money, ngasih satu orang yang kayak bikin inovasi. Gambling tapi kan? Gambling kan. Nah, jadi 1% dari 99% yang bakal menang gitu. Bahkan mungkin lebih kecil kemungkinannya dari itu ya, less than 1% ya. Jadi untuk itu aku ngerasa bahwa pola pikir itu penting, bahwa kita taking risks itu juga penting ya untuk technological innovation. Nah, aku ngerasa produk-produk yang ada di dunia timur atau Eastern world itu rata-rata produk yang di copy dari barat dan diimprove instead of bikin sesuatu yang from scratch. Nah, aku hipotesa awalku itu kita bisa membuat sesuatu yang from scratch, yang build from ground up, sesuatu yang beda gitu. Jadi gitulah Mas. Jadi ya. Ini lu perjalanannya lumayan dan masih banyak ya, masih panjang ya gitu ya. Dan lu pelajari nggak hanya soal ekonomi, tapi juga AI, kemudian juga computing science. Luar biasa banget nih. Gimana mikirnya, gue juga udah pusing gitu. Tapi memang banyak matematik dan logik ya. Benar. Banyak banget Mas, matematik dan logik. Keren. Nah itu benar-benar banget ya, kalau misalnya yang lu bilang itu kayaknya eye opening banget gitu. Dan dimana kalau gua quote 100 tahun ke depan, lu bilang tadi akan bank itu akan digantikan dengan crypto exchange. Benar. Gitu kan, ya. Nah itu ada hubungannya nggak dengan startup yang lo dirikan nih sekarang nih, Bitlayat nih? Iya, jadi kebetulan karena viewku kayak gitu, istilahnya you have to have skin in the game ya. Jadi itu aku decide sama co-founderku Aditya Suseno, dia juga Bitcoiner lama dari 2011 untuk join. Kita berdua nge-co-found crypto exchange ini gitu sih bareng-bareng. Karena impian kita berdua dari dulu itu dari 2013 pertama kali kita ketemu lewat Facebook ya. Oh, jadi ketemunya Facebook ya. Namanya Facebook ya. Itu belum ada like-minded ya nih. Like-minded Mas di komunitas Bitcoin Indonesia ya. Dulu komunitasnya kecil kayak orang gila gitu. Jadi kayak datang aku ada ini juga di CoinDesk ya dulu 2014. CoinDesk ya. Zaman di FWI juga tuh aku kayak print di Depok ya, QR code gede, Bitcoin, address, ku bawa ke Cikini. Dulu di sana ada bar upstairs namanya barnya. Jadi
aku bilangin ke mereka, mau nggak nerima kripto sebagai payment? Apa tuh kripto gitu kan? Zaman itu ya 2014 cuman ada Bitcoin. Jadi menunya aku reprint dalam micro Bitcoin, Mas. Aku print dalam Bitcoin. Jadi ada satu QR code di sana, terus ada apa? Ada menunya dalam Bitcoin. Jadi pada saat itu jadi tempat ngumpul anak-anak Bitcoin Indonesia lah. Ya kayak bar satu-satunya yang nerima Bitcoin itu. Upstairs itu, iya. Wah, gue nggak tahu, gue miss tuh, pasti gue nggak gaul. Itu kayaknya teman-teman gue doang masih yang tahu ya, dikit banget, kayak orang gila lah zaman itu ya. Dan dulu ada, aku hormatin banget ya Pak Oscar dan Pak William start Indodax. Dulu namanya bitcoin.co.id pada saat itu. Sekarang Indodax. Itu dimulai pada saat itu crypto exchange ya. Dan dari situ aku yakin bukan cuma crypto spot exchange yang dibeli sekarang saat ini, tapi derivative exchange juga bakal dibuat lah. Nah inilah kenapa aku membuat Bitwire ya. Satu, opiniku adalah 100 tahun ke depan crypto bakal menggantikan banks ya. Ya, crypto exchange bakal menggantikan banks. Yang kedua, peer-to-peer commerce itu akan menjadi default, either dengan CBDC atau crypto dollar, itu for sure. Dan bakal kalau jadi ada pertukaran antara CBDC dan crypto dollar ini, karena aku yakin central bank US nggak bakal mahal dengan adanya crypto dollar, private crypto dollars ya. Dengan adanya ini nukernya di mana? Nggak mungkin di bank kan, bank yang ada sekarang nggak mungkin kan datang mau beli kripto, belum ada. Jadi crypto services yang seperti kami ini one day, say 50 tahun ke depan akan mainstream. Iya, jadi pembelian lewat HP, Mas bawa kripto dolar ke luar negeri, beli pakai CBDC lokal, it's gitu caranya. Udah oke ya. Udah diterima ya. Iya. Nah sekarang kok dengan dedolarisasi rame-rame kan BRICS itu kan mulai untuk menggunakan mata uang sendiri gitu, apakah ya mungkin mengutamakan renminbi gitu ya, ataupun ada yang mau bikin saingannya dolar gitu kan, itu ngaruh nggak nih Din? Menurutku ada dua opiniku soal itu, aku nggak tahu mana yang benar, jadi dua-duanya istilahnya kalau di ekonomi kan kalau percaya salah satu hedge the other one kan Mas, gitu kan, percaya the other one, hedge the other one gitu ya. Jadi aku punya opini dan hedged opinion juga. Jadi opini yang pertama itu de-dollarization itu agak sulit tanpa rule of law. Jadi alasan dolar reserve mata uang adalah karena menyimpan uang di American banks atau in US dollar itu selama 50-60 tahun yang lalu itu value-nya nggak berubah, tapi sekarang mulai berubah karena inflasi. Nah, dengan adanya BRICS, mudahan merubah hal itu. Aku ngerasa Indonesia, India, China, Brazil, Russia yang getting together itu sesuatu yang menarik ya untuk menciptakan de-dollarization. Apakah itu terjadi? Aku nggak tahu ya. Jadi, it's very cool, Mas. It's very cool. Berarti ini Bitwire fokusnya di trading exchange crypto ya. Jadi jadi kami mau apapun yang kami lakukan itu untuk crypto infrastructure 100 tahun ke depan. Gitu sih Mas ya. Jadi bukan serta-merta tempat spekulasi. Walaupun bisa dijadikan tempat spekulasi dalam pasar derivatifnya. Pasar spotnya untuk membeli Bitcoin, Ethereum dengan USDT ya, kami crypto to crypto gitu, dan juga one day hopefully menjadi backbone untuk payment. Jadi kami tidak secara langsung menangani payment, tapi mudahan retail customer yang ada atau B2B customer yang ada bantu untuk mass adoption crypto itu Mas. Berarti ini di platformnya, di sistemnya ya untuk transaction backend exactly. Transaction payment, benar. Gateway, everything. Yes. Wah, keren nih. Yes. Berapa orang sekarang di Bitwire? Sekarang total ada 16 orang di Bitwire ya. Kantor kita ada 3
Jakarta, Jogja, Bali. Sekarang sini yang di Bali. Headquarter, Headquarter ya. Di Bali nih. Iya, Ini asik banget. Iya, makasih Mas. Wow. Ini istilahnya Joglo Trading Room. Rumah Joglo di trading room. Di Joglo ini. Terus itu ada tradingnya, rumah ada banyak layar, monitor gitu kan ya. Terus juga layarnya Dendi juga gede banget gitu kan. Semua isinya candlestick ya. Iya, Mas. Wah. Kalau boleh tahu sekarang berarti udah ada investornya atau? Kebetulan proses nyari investor udah dari 2019 pas jadi ada. Iya. Jadi personal funds juga ada, selain investor juga ada, Mas. Iya. Kalau sebelumnya juga pernah ada startup yang pernah didirikan atau? Jadi dulu 2 kali mungkin ya. Jadi selama S2, S3 itu, S3 terutama, aku join ke inkubator. Sempat part time gitu, nambah-nambah uang karena namanya mahasiswa ya. Iya, mahasiswa dapat PhD student ya, kalau mungkin Mas tahu atau rekan-rekan tahu. Jadi PhD student itu memang digaji untuk STEM ya. Tapi untuk hidup berkecukupan pun enggak. Jadi kalau di lawakannya di lab itu, kenapa PhD student itu bisa bikin startup, karena bisa makan bertahun-tahun berkekurangan tapi performa tinggi. Itu justru bootstrapping. Iya, bootstrappingnya itu. Being a PhD student itu udah otomatis bisa. Jadi nambah-nambah duit jadi programmer di inkubator yang namanya Tandem Launch. Itu di start oleh Helge Session ke German Canadian physicist yang jual LED, TV, teknologi ke Dolby Digital $40 juta. Ya, itu proceednya dibikinin inkubator. Iya, jadi aku jadi programmer di sana. Proyek pertama aku bikin sound recognition device. Jadi ketika ada suara apapun, misalnya tembakan atau suara burung, aku harus mendeteksi atau mengklasifikasikan suaranya. Jadi misalnya ada suara burung itu di komputer, aku harus bilang bahwa itu suara burung. Ada tembakan, ada suara tembakan. Itu guna banget kalau misalnya ditaruh di listening device di rumah-rumah untuk mendeteksi tembakan atau apa ya, kalau di US ya. Iya, Mas. Itu berarti startupnya udah nggak lagi ya, Bro? Startup itu yang pertama jadi SoundScript. Sekarang Mas kayak series B apa series C di Kanada. Terus ditelepon sama satu yang sekarang jadi co-founderku di Paris. Itu namanya David Amara. Papanya Daniel Amara itu spekulator di Sotheby's. Jadi dia dulu tinggal sama kayak gini, rumah perjuangan kalau di Paris itu di Rue Bonaparte dulu rumahnya, apartemen papanya ada banyak lukisan-lukisan Shams Jafran dan segala macamnya, keren banget. Jadi dia jual paintingnya untuk ngedanin kita. Iya, itu gila sih, itu sesuatu yang aku ngerasa pengorbanan ya papanya. I'll sell my painting ya, I'll sell my painting for you guys. Oke, cool. Ya, alhamdulillahnya kayak uangnya nggak hilang. Iya. Bisa beli balik lagi. Bisa balik lagi ya. Benar-benar kita jual perusahaannya alhamdulillah tahun ini ke satu perusahaan di Paris, production house gitu, perusahaan teknologinya. Jadi teknologi yang kita bangun itu video search engine ya. Jadi kalau boleh aku jelaskan dikit, kalau misalnya Mas cari di YouTube sekarang video itu, kalau nggak ada di Mas ketik kucing ketawa gitu, kalau nggak ada captionnya kucing ketawa, itu nggak bisa nyari, bisa keluar. Yang kita mau adalah algoritmanya benar-benar nonton videonya dari awal sampai akhir. Semua videonya. Sama video di internet. Video internet, exactly. Frame by frame. Frame by frame. Jadi bisa tahu di detik berapa, di frame berapa gitu. Exactly. Oh, misalnya satu klip itu 5 menit gitu ya. Ada beberapa kucing ketawa. Di 451 misalnya itu kucing ketawa. Iya, dan itu lumayan berguna kan. Ngebaca tuh ya algoritmanya ya. Yes. Iya. Ya, cepet banget, Bro. Iya, itu lumayan berat kan, video lebih berat dibandingkan teks, dibandingkan sound ya kan. Benar. Karena ada bukan cuman diproses pada saat itu juga, tapi kira-kira frame selanjutnya apakah ada kucing ketawa apa enggak atau iya. Jadi butuh luar biasa. Iya. Wah. Ya. Dan itu udah
Udah selesai. Udah selesai exit. Diakuisisi tadi ya? Iya, diakuisisi ya. Wah, tahun congrats ini. ya. Makasih Mas. Sama juga gue baru tahun lalu Mas juga. Dani juga ya. Congrats Congrats Mas Dani. Iya. Ya pengalaman lah ya. At least ada cerita pernah ada akuisisi. Benar. Ya, tapi itu juga jasa teman-teman ya kan, jasa co-founder juga yang lain ya. Sepakat. Nggak mungkin terjadi tanpa co-founder itu pasti. Itu teamwork ya. Apapun startup itu teamwork. Bener banget. Ya. Berarti sekarang di Bitwire sebagai CEO dan siapa lagi nih yang lain? Jadi co-founderku sekarang Mas Aditya Suseno, dia acting as CFO dan head of treasury-nya. Jadi all trading, treasury, OTC operations di bawah Mas Adit. Kerjaan ya namanya CEO, Chief Everything Officer ya Mas. Iya benar banget. Itu selalu gue bilang ya kan. Kerjaannya gitu, satu unblocking everything. Jadi kalau ada kerjaan, ada queue, kita kayak tambahin tasnya, kita atur. Dulu awal cuma berdua Mas Adit, habis itu ada satu fisis UGM namanya Mas Augi join, sekarang beliau CTO-nya. Dari 2000 ya? Dari fisikawan kuantum ya. Iya, kuantum fisikawan di UGM ya. Keren ya, orangnya kayak very good, very smart ya. Very smart. Dan aku ngerasa bahwa namanya juga bikin startup ya Mas ya, grinding di awal tahun pertama itu yang paling sulit. Kedua sulit, tapi udah mulai, kalau tahun ketiga udah take off ya. Ya, feeling good Mas. Memang ada cycle-nya dan kita mulai di awal dengan bootstrapping-nya dulu, kemudian masuk ke proof of concept, kemudian kita mulai komersialisasi. Nah saat itu mungkin kita mikir untuk investment-nya segala macamnya. Benar. Ya, banyak banget insight-nya nih, mantep banget bro. Makasih ya, lewatin gitu. Wah nih, kalau tadi itu banyak banget pengalamannya, udah berapa kali mendirikan startup, kemudian juga ada yang diakuisisi, dan itu banyak tadi AI ya, dari sound recognition, kemudian juga video pattern search engine juga segala macam ya. Nah sekarang kalau untuk yang crypto nih fokusnya, menurut lu in the next 5 years gitu ya, gimana nih soal crypto? Kira-kira perkembangan selanjutnya apa? Kalau tadi dibilang 100 tahun itu kan udah lama ya kan? Itu very long term mungkin ya kan? Nah, the next 5 years lah. Oke. The next 5 years ini prediksi aku ya, itu mass adoption tuh bakal terjadi ya. Jadi penggunaan either CBDC atau crypto dollar itu bakal widespread. Itu juga di Indonesia? Di Indonesia, ya. Jadi at one point ada beberapa skenario doomsday itu banknya collapse diganti CBDC. Skenario non doomsday-nya adalah bahwa CBDC kebentuk dan bank ikutan membuat ya, atau menjadi wholesaler ya. Dan kalau itu terjadi, maka bayangin Mas sekarang bayar Tokopedia udah pernah pakai cash nggak? Ya, pakai virtual account kan. Betul. Bayangin itu diganti sama CBDC. Mas langsung transfer ke Tokopedia tanpa lewat payment sistemnya. Yang jadi bank siapa? Tokopedia. Nah, terus crypto exchangernya siapa? Harus ada yang nukerin dong. Soalnya Tokopedia-nya nampung duit doang kan. Yang buat bayar supplier pakai apa? Kayak Chinese Yuan Renminbi atau USDT atau USDC kan. Itu nggak ada yang mau ngomong, tapi kenyataannya itu tapi ini insight banget. Ini insight banget ya. US dollar stable coins itu powerful banget di global commerce. Jadi dengan adanya crypto adoption 5 tahun, 10 tahun, 5 tahun ke depan itu, kira-kira yang harus dilihat itu ini Ethereum. Satu, Ethereum teknologi itu mulai semakin cepat tiap tahun. Jadi banyak bermunculan kripto baru, misalnya Solana atau Near yang lain ya. Tron juga yang di Asia ini dipakai untuk commerce juga ya, karena gasnya murah kan, hampir nol kalau mau transaksi atau antar satu sama lain. Ethereum yang teknologinya makin bagus. Jadi hipotesa aku kalau ini jadi payment, high throughput blockchain itu penting. Jadi blockchain yang cepat seperti Solana, Near, Ethereum yang upgraded ini bakal lebih banyak dipakai ya. Highly adopted. Of course, price yang associated makin tinggi dengan mereka ya. Jadi I'm really
really bullish lah untuk teknologi The ini. next 5 years. Yeah, the next 5 years. Very bullish. Oh. Bahkan biarpun kayak kita di tengah-tengah resesi plus di tengah-tengah krisis kripto ya Mas ya, I'm still very bullish ya. Optimis dan bullish very optimis ya. Jadi ini pemicunya dari teknologi, kalau dari budaya, behavior juga. Budaya dan behavior itu terutama untuk large scale commerce itu mulai mulai aku lihat ya. Itu penggunaan kripto untuk cross border payments itu amat sangat ya. Dan sini kalau di Bali ini udah biasa nih ya. Kalau di Bali apalagi ya Bali ya. Karena kalau boleh dibilang yang datang ke Bali kalau ada dua tipe kan. Ada bule yang tua, boomers, bawa US dollar cash. Di yang bule muda gitu, yang terus muda itu bawa US dollar stablecoin. Iya, itu sih Mas. Nah, ya, itulah udah diadopsi apalagi generasi sekarang ya, cepet banget. Dan it will be escalated ya in the next 5 years. For sure. Wow. Nah, kalau teknologi tadi udah dibilang juga ya. Ethereum, terus Solana itu upgrade-nya juga setiap tahun and much watch. Perlu nggak kita belajar developing blockchain nih? Menurut aku ya, banget ya Mas ya. Ya, apalagi inisiatif-inisiatif untuk memulai pelatihan atau software house atau apapun yang berhubungan dengan blockchain teknologi ini. Entah Ethereum, Solidity, atau Viper, atau kedepannya Rust ya, bahwa anak-anak muda Indonesia itu bisa belajar, bisa dapat nambah lapangan kerjaannya dengan mempelajari blockchain programming language itu sih Mas. Itu menurut aku penting banget kedepannya ya. Siapapun itu regardless dari ilmu apapun gitu ya. Bahkan anak ekonomi ini nanti nih teman-teman di FEBUI. Apalagi FEBUI, sorry ya. Sekarang lagi Bitcoin. UI. Kan bisnis Bitcoin ya. Mesti belajar ya tentang blockchain ya. Atau tapi fakultas ekonomi dan blockchain. Blockchain keren sih. UI. Iya, tapi Bitcoin juga apa-apa. Iya, langsung kelihatan depannya. Wah, oke. Wah, tinggi banget nih, banyak banget insight-insight kita dapatkan, terutama tentang disrupsi ke depannya, soal tentang cryptocurrency yang dipercaya ya nanti 100 tahun ke depan is about crypto exchange. In the next 5 years itu adopsinya sudah sangat-sangat tinggi sekali gitu. Dan tentunya kita harapin dari situ juga dari perubahan perilaku, perubahan dari komersialisasi, itu akan semakin mudah ya dengan akses-akses yang tadi tuh kita kan bisa langsung aja ya antar peers itu kan ledger-ledgernya. Oke, keren banget deh. Aduh, senang banget nih bisa ngobrol banyak nih, Bro Dendi. Sama-sama, Mas. Thank you banget lagi. Nanti kita kapan-kapan ngobrol lagi ya. For sure. Makasih udah datang Mas. Sama-sama. Aduh, thank you banget nih. Siap. Nanti kita setelah ini enjoy Bali. Sunset ya, sunset. Sunsetan ini di Bali harus ya. Harus. Oke guys, thank you banget udah menyaksikan dan juga dengerin dari obrolan kita berdua. Semoga ini bisa memberikan banyak manfaat di rekan-rekan semuanya. Nanti kalau pengen belajar jauh ya silakan nanti bisa hubungin ke Bro Dendi ya. Oke, jadi sampai ketemu lagi di channel dan topik berikutnya untuk disruption ya, Dennis Insight, strategi, startup, teknologi, and innovation.